Hai guys, bagaimana sebuah konstruksi jembatan di jalan raya dibangun hanya 2 hari saja? Lagi, ini adalah kehandalan perusahaan konstruksi dan insinyur di China. Sebelumnya pernah melakukan pembangunan gedung bertingkat hanya 3 bulan. Pemasangan jembatan kereta yang langsung dipasang di atas tiang penyangga. Jembatan Sanyuan di Beijing terhubung ke 48 jalan penting dan 3 jalan bebas hambatan. Rute ke Airport Expressway, China National Highway 101 dan Ring Road 3. Rata-rata setiap hari jembatan tersebut dilintasi 200.000 kendaraan. Karena jembatan tersebut mulai rusak, untuk keamanan maka jembatan diganti dengan konstruksi atas baru. Insinyur menawarkan beberapa solusi. Setidaknya ada beberapa konstruksi yang akan dipilih menggunakan teknik pemasangan jembatan langsung di jembatan lama. Konstruksi pembangunan jembatan bagian atas lebih dahulu dibangun di sisi jembatan lama, sementara jembatan lama tetap digunakan seperti biasa. Setelah waktu siap, jembatan lama dibongkar dan tersisa penopang jalan jembatan yang telah dilepas. Tersisa tiang pondasi jembatan saja. Selesai pembongkaran, jembatan lama hanya berlangsung 1,5 hari saja. Proses terakhir adalah pemindahan penopang jalan baru ke konstruksi jembatan lama. Langsung dipindah ke kendaraan di bawah, lalu dipasang utuh di atas rangka pondasi jembatan lama. Konstruksi mirip seperti kecepatan membangun jembatan kereta api menggunakan mesin berbentuk kendaraan SLJ 932. Bagian atas jembatan kereta langsung dipasang utuh oleh sebuah kendaraan konstruksi di atas pondasi jembatan kereta. Dalam sejarah rekayasa jembatan, permintaan selalu menjadi pendorong utama pembangunan. Didorong oleh permintaan besar untuk konstruksi sejak reformasi dan keterbukaan Cina, jembatan Cina telah melompat maju baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam 3 tahap utama. Dengan menyelesaikan transisi dari pengikut menjadi pesaing dan akhirnya menjadi pemimpin. Masa depan baru muncul untuk rekayasa jembatan Tiongkok. Sebagai bagian penting dari infrastruktur transportasi Cina, industri rekayasa jembatan menghadapi tantangan di era baru ini tentang bagaimana mendukung pembangunan bentuk transportasi baru. 4 dekade sejak reformasi dan keterbukaan Cina merupakan periode emas bagi perkembangan konstruksi jembatan di Cina. Mengikuti hukum umum perkembangan teknologi dan jalur integrasi pengembangan inovasi, rekayasa jembatan Tiongkok telah mengalami 3 tahap. Belajar dan mengikuti pada 1980-an, melacak dan meningkatkan pada 1990-an, dan berinovasi dan melampaui sejak awal abad ke-21. Perkembangan teknik jembatan di Cina kini telah mengambil lompatan besar ke depan dengan pembangunan banyak jembatan ekstra besar yang mengadopsi struktur baru, desain dan konstruksi yang sulit, serta material dan prosedur berteknologi tinggi yang rumit. Contohnya termasuk jembatan jalan raya Sungai Sutoyangze, jembatan Tianxingzhou, dan jembatan Lupu. Selain itu, Tiongkok secara aktif berpartisipasi dan menjadi tuan rumah kompetisi internasional dan telah berperan dalam pembangunan banyak jembatan internasional terkenal, termasuk jembatan kedua Penang Malaysia, jembatan ketiga terusan Panama, dan jembatan New Auckland Bay di Amerika. Proyek-proyek ini telah memenangkan 34 penghargaan internasional luar biasa di China seperti penghargaan keunggulan International Federation of Consulting Engineer dan penghargaan Outstanding Civil Engineering Achievement. Industri rekayasa jembatan Tiongkok dihadapkan pada pertanyaan besar di era baru ini mengenai bagaimana mendukung pembangunan kekuatan transportasi. Pertanyaan-pertanyaan ini meliputi bagaimana teknik jembatan dapat mendukung strategi nasional utama Cina. Menghadapi tugas bersejarah baru ini, kita harus bergantung pada status quo teknologi rekayasa jembatan Tiongkok, memeriksa arah pergerakan teknologi jembatan Tiongkok dengan visi yang lebih luas. Lantas bagaimana situasi teknologi jembatan saat ini di Cina? Reformasi dan keterbukaan Cina bersama dengan perkembangan ekonomi yang menyertainya telah membawa peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pengembangan teknik jembatan di Cina, menghasilkan skala konstruksi jembatan yang terus meningkat.
Lebih dari 830.000 jembatan dibangun di Tiongkok pada akhir tahun 2017. Tiongkok dikenal karena rekayasa jembatannya karena sejumlah proyek jembatan terkenal di dunia yang memiliki dampak internasional yang signifikan. Jembatan Cina menyumbang lebih dari setengah dari 10 jembatan teratas dunia di bawah setiap kategori. Prestasi cemerlang industri jembatan Tiongkok telah diakui secara luas oleh masyarakat. Jembatan telah menjadi salah satu merek terpenting dalam konstruksi infrastruktur Cina, dan pengakuan internasional terhadap jembatan Cina terus meningkat. Nah, itulah keberhasilan Cina dalam membangun infrastruktur, terutama pembangunan jembatan. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.